Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita sudah bersama dengan salah satu ustadz kita yang luar biasa, yaitu Bapak Abu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau sharing session ya terkait bagaimana sih seorang pemuda itu harusnya dia bisa aktif dan produktif. Namun sekarang kita lihat bahwa pemuda sekarang semangatnya baik dari segi keagamannya itu menurun sekali. Maka kita akan sharing bersama Bapak Abu ya. Bagaimana terkait pemuda itu harus bisa produktif gitu walaupun dia mempunyai banyak sekali kesibukan, terutama yang dijelaskan bahwa ketika seorang pemuda itu produktif baik aktivitasnya yang secara duniawi maupun yang akhirat gitu ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapaknya nih, sebagai seorang pemuda yang kita sekarang di masa-masa seperti ini, kesibukan, juga kuliah, itu bagaimana sih Pak agar kita bisa rutinitas untuk kebiasaan kita biar bisa bangun malam, melaksanakan sholat tahajud gitu, karena sulit sekali untuk membangun habit itu Pak gitu. Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ye atas waktunya sudah mengundang saya di podcastnya ya. Podcastnya Mbak Ye. Jadi begini, persoalan kehidupan itu kembali kepada kesadaran. Kesadaran itu adalah gabungan dari ingatan dengan rasa. Ingatan plus rasa disatukan sama dengan kesadaran. Prosesing itu hanya terjadi di dalam sholat. Seorang hamba Tuhan yang dia tidak sholat, berarti dia tidak melakukan processing penggabungan rasa dengan ingatan. Otomatis nanti dalam masalah kesadaran, dia punya kesadaran tapi tidak terlalu tajam. Nah, efek daripada kesadaran yang tidak tajam inilah kadang-kadang menjadikan mereka itu gagal memahami arti sesuatu, termasuk hidup. Katakanlah mungkin seorang mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa itu harus memahami siapa dia. Nah, kalau dia sadar dia adalah seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa Islam, otomatis beban yang harus ada pada dirinya adalah memahami arti perjuangannya ya untuk Islam itu sendiri. Nah, sehingga kalau dia menyadari ini, dia akan mempelajari Islam, mulai dari Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma', sejarah Islam secara umum, filsafat Islam secara umum, termasuk ilmu alat seperti nahwu, sharaf, mantiq, bayan, badal dan macam-macam filsafat termasuk. Untuk apa? Untuk membekali dia sebagai orang yang nanti akan menjadi dai Islam. Ya, dai itu tidak mesti di atas mimbar juga. Di masyarakat juga dia bisa jadi dai, di kantor bisa jadi dai dan seterusnya begitu kan. Nah, karena sifat dai itu kan mengajak orang kepada jalan kebenaran, jalan Tuhan. Nah, ini sebuah beban yang berat. Tapi akan tidak berat jika dilakukan oleh orang-orang yang mampu memadukan rasa dan ingatan untuk kesadaran. Kenapa? Dibantu oleh Allah dan Rasul. Karena Yesus. Itu satu kesadaran yang sifatnya individu. Ada kesadaran yang lain yang bermuara kepada kedua orang tua. Nah, sebagai anak dia harus tahu perjuangan ini tidak lepas daripada perjuangan orang tua. Mungkin di kampung mereka itu mungkin jadi buruh harian, tukang tebas, buat kandang-kandang atau apa ya, katakanlah ekonominya itu pas-pasan, bahkan kadang-kadang kurang, demi anak ya dia mau berkorban. Itu sisi lain. Kemudian belum lagi doa dan harapan orang tua. Sebagai orang kampung, orang desa yang mungkin tidak maju, tapi dia berharap anaknya maju. Dan ini harus dipahami oleh seorang anak. Jangan sampai si anak mengecewakan apa yang menjadi harapan orang tua. Nah, inilah motor, penggerak, pemotivasi seorang pemuda dan pemudi untuk serius dalam hidupnya. Nah, keseriusan ini dimulai pada bangun malam. Kita tidak cerita bangun siang, bangun malam. Nah, yang kita dengar adalah jam berapa bangun? Waduh, aku ketiduran, aku bangun jam 8, aku bangun jam 9. Untuk seorang pejuang, itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Jadi seorang pejuang, dia harus bangun malam. Kenapa seperti itu? Karena di malam hari, frekuensi itu sangat tajam. Artinya begini, orang ngomong 10 meter terdengar di sini.
Tapi kalau di siang hari tidak, karena bias. Tahu. Begitu juga dengan ketuhanan. Ian tuh tahu ayah lo Seketika udah kita berbicara sedikit saja dengan Tuhan, langsung terdengar. Kenapa? Tidak bias. Nah, makanya dalam siap itu. pengalaman Pak Abu, Jangan lamun aku butuh. Pak Abu bangun malamnya jam berapa kan itu pertanyaan bayi ya. Pak Abu bangun malamnya rata-rata tuh jam 2, jam setengah 3. Mandi, Kecenya langsung mandi dengan air dingin. dingin. Jangan dengan air panas. Kenapa? subur bisa. Air dingin itu bisa mengencangkan kulit, menguatkan tulang, menyegarkan pemikiran, Datang aja gitu. menambah cakrawala. Nah setelah itu berwudu, sholat 2 rakaat. Kalau Pak Abu Fikri dia sholatnya tidak panjang, 2 rakaat saja. Nah, Itu langsung sholat tahajud apa sholat iya, tahajud. tahajud ya? Ya, ditambah dengan 1 witir. Ya. Kemudian kenapa begitu Pak Abu Fikri? Kenapa tidak 4 rakaat, 11 gitu ya, Pak, ya? 8, 8 atas 8 ya, Iya. atas 10 ya. Ah, Karena kita punya suatu pemahaman, pengertian sholat tahajud. Sholat itu berarti hubungan ya, membangun hubungan rasa diri dengan Tuhan di malam hari. Itu tidak hanya dalam bentuk sholat. Kita belajar pun, kita berpikir pun, kita menalar pun di malam hari. Seketika kita hubungkan rasa kita dengan Tuhan saat itu juga termasuk sholat tahajud. Karena pengertian tahajud adalah hajat, kebutuhan. Nah makanya Pak Abu Fikri menggunakan rumus Imam Syafi'i. Nah pernah dengar cerita Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik? ya, ini belum Pak. Oh belum, Ceritakan oke. ya. Jadi tidak menunggu jedah berikut ini. Kita tidak pakai iklan. Nah, tidak pakai iklan ini Pak Alfian. Jadi begini, seketika Imam Malik dapat informasi seorang tokoh besar Mekah tidak datang ke rumah beliau. Tokoh itu masih muda, namanya Syafi'i. Waktu itu beliau belum dipanggil imam. Jadi Imam Malik ngomong sama anaknya, "Nak, tolong bersihkan kamar, rapikan, karena ada orang besar mau datang ke rumah kita." Orang besar yang bagaimana ayah? Ilmunya bagus, pengetahuannya luas, hafalannya luar biasa. 7 tahun sudah hafal Quran dia, sudah banyak tahu hukum fikih dan sebagainya. Apalagi sekarang dia sudah remaja, dia gagah, dia perkasa, dia tawadhu luar biasa. Pokoknya papa kagum lah dengan orang itu. Nah, oke, singkat cerita, ya kamar dibersihkan dan seterusnya. Tidak lama Imam Syafi'i pun datang, disambut dan diberikan kamar, dilayanilah. Nah di suatu malam, tengah malam ya, Imam Malik tahajud bersama dengan anaknya, putrinya beliau. Jadi ditunggu-tunggu Imam Syafi'i ini kok belum keluar dari kamar ini. Kalau mau bareng tahajudnya. Akhirnya Imam Malik ngintip di kamarnya. Ternyata Syafi'i tidur dengan gaya Nabi. Tahu nggak gaya Nabi tidurnya gimana? Caranya Pak ya? Ah, ya. Jadi tidur ya. Udahlah nak, kita lanjutkan saja sholatnya. Nanti kita tanya kok dia tidur di saat kita sedang sholat tahajud. Jadi setelah sholat tahajud dan pagi hari pun datang, duduk. Makanya Imam Malik nanya, "Syafi'i, malam tadi kan bapak dengan adikmu sholat tahajud. Kok kamu tidur?" Apa kata Imam Syafi'i? Bapak, saya memang menyengaja tidak ikut sembahyang tahajud malam tadi. Nah, tidur itu sebenarnya saya tidak tidur. Saya sedang membacakan 100 persoalan fikih yang justru ini ditunggu oleh kaum atau umat. Nah, malam tadi alhamdulillah tuntas. Kata Imam Malik, Masya Allah, luar biasa. Setelah diuraikan oleh beliau apa yang dibahas waktu dia berbaring itu. Nah, akhirnya dia tanya, Imam Malik tanya, "Syafi'i, apa sih dasarnya Anda seperti itu?" Kata beliau, "Saya pernah membaca sabda Nabi dari beberapa sahabat yang dekat beliau, berpikir sesaat jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, saya pikir saya tidak lagi sesaat, sudah 100 bahasan yang saya selesaikan." Nah, akhirnya Imam Malik penasaran, kenapa seperti itu? Nah,
yang saya lakukan untuk orang banyak, real adanya, tidak terbantahkan. Tapi kalau sholat tahajud 1000 rakaat atau sholat sunat 1000 rakaat, bukan untuk orang lain, hanya untuk kita sendiri. Itu pun belum tentu Allah terima. Tapi tetap kita optimis. Nah, begitulah yang Pak Abu lakukan. Cadangan. Dia tidak banyak sholatnya, tapi banyak membaca kitab Qurannya. Setelah dia mendapatkan informasi di sana, belakang nih lah. langsung bikin video. Makanya para ustadz waktu pertemuan ustadz nasional, berapa pembuat materi aku di masjid mereka membicarakan tentang apa? Pak Abu bikin video. Saya bilang, jam "Oh, 12. kenapa?" Ngapal jam Lalu 12 mereka sampai jam katakan 2 bahwa di depan gerbang. Bukan gila. semestinya kalau kita mau berdakwah, menyampaikan kaji, kita sambil ini langsung amalkan dulu. jijik suang di gerbang. baru kita menyampaikan. Dia ruk loh. Saya bilang, nah kalau saya bukan begitu, pengalaman saya yang saya ceritakan gitu. Nah, itu perbedaannya. Lalu beliau tanya, di mana Anda dapat pengalaman? Saya dapat pengalaman saya ketika saya bertemu dengan Tuhan di dalam tahajud saya. Apa yang saya tanyakan, apa yang saya minta, di situ dia jawab, terasa dalam hidup saya. Ini udah kajian tasawuf nih Mbak Yo. Jadi harapan kita adalah para pemuda harus menyadari itu. Ketika mereka sudah punya kapasitas itu, insya Allah pemuda Islam yang kita harapkan itu muncul. Itu luar biasa. Ya, jadi itu ya Pak ya, kesimpulannya seorang pemuda harusnya akan sadar tentang dirinya dan paham terkait motivasi dirinya untuk hidup, fokus terhadap hidupnya sendiri agar bisa menjalankan tentunya aktivitas yang sifatnya duniawi dan diiringi dengan akhirat kita ya Pak. Ya betul. Karena kesadaran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, kita runut. Tadi kan Bapak bilang, Tidak Pak lah, Abu, peserta lah dikasih kok kopi, kasih gorengan. Tinggal dengerin ingatan baik. dan Nggak apa rasa. lagi yang untuk Dalam Al-Quran ada Kasih kalimat dia. yang berbunyi begini. Fazkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku. Memang kalimat itu perintah. Ingat oleh kamu akan nikmatku. Ingatan dengan nikmat. Ingatan plus nikmat. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah rasa. Tanpa rasa kita tidak nikmat. Tanpa nikmat tidak ada rasa. Jadi nikmat disatukan dengan rasa, maka timbullah kesadaran. Kesadaran itu adalah hidup. Hidup itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah seperti itu, kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak sadar yang tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana Pak Abu itu kalau kita lihat tuh orang itu tidak beragama. Waktu dia main motor itu salto-salto di angkasa itu. Kan tanpa kesadaran kan bisa jatuh itu. Iya. Kita mengartikan itu secara agamis. Sebenarnya pada waktu itu dia dengan kesadaran yang sangat tinggi. Artinya waktu itu dia bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bukan milik kita saja, juga milik orang lain dan juga milik orang yang tidak beragama. Itu cerita Tuhan itu Mbak E. Luar biasa ya. Nah itu. Makan Pak, itu Pak. Bagaimana? Saya rasa luar biasa jawaban dari Bapak Abu tadi ya. Tentunya kita sebagai seorang pemuda bisa mengaplikasikan itu dan mulai menata diri kita untuk lebih baik. Mungkin untuk hari ini itu aja ya Pak, sharing-sharingnya luar biasa. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.